Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ahibati fillah, sebuah kenikmatan yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Di saat Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita bersama saudara kita dalam naungan iman, dalam naungan al-Islam, dalam meniti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kita mengetahui bahwa orang yang mendapatkan nikmat untuk berjalan di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam sungguh amat sangat sedikit dibanding dengan orang yang tidak mendapatkan nikmat tersebut. Maka kita wajib untuk banyak-banyak berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla, dan berikutnya tentu memupuk diri dengan akhlak-akhlak yang mulia, meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in membawa nikmat besar ini, nikmat berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam di atas akhlak yang sangat terpuji dan mulia, meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan budi pekerti. Dakwah yang agung dan mulia ini harus dihiasi dengan akhlak yang mulia pula. Harus kita belajar dan mendidik diri untuk berhias dengan perhiasan akhlak, tutur kata, perilaku ketawaduan, gampang bersosialisasi bersama masyarakat, menebar salam kepada siapapun juga. Akhlak-akhlak yang sangat mulia terkadang barakallahu fikum bisa menjadi penarik yang sangat kuat untuk seseorang terbuka dengan dakwatullah dan dakwatus sunnah.
rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang rijal, para tokoh-tokoh dakwatus sunnah dari kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulnya Allah. Orang-orang yang menyertai beliau, ai bersama beliau, asyidda'u 'alal kuffar, punya ketegasan di hadapan orang-orang kafir kepada Allah. Tetapi dalam kehidupan mereka, ruhama'u bainahum, sangat-sangat penyayang di antara mereka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Azza wa Jalla menyebutkan sebuah akhlak yang sangat mulia pada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu memiliki sifat kasih sayang yang dalam di antara mereka. Kita mengetahui semuanya. Di saat kita menyayangi anak kita, apa yang kita perbuat? Di saat kita menyayangi istri kita, apa yang kita perbuat? Maka memperlakukan saudara kita, terlebih khusus ahlus sunnati wal jamaah dan muslimin, bahwa dibangun di atas kasih sayang. Bentuk kasih sayang ini terhadap segenap saudara kita kaum muslimin, terlebih-lebih ahlus sunnati wal jamaah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan seseorang itu beriman dengan sempurna sampai dia membuktikan pada dirinya kecintaan kepada saudaranya itu sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Ini artinya bahwa keberlangsungan dakwah yang agung dan mulia ini dengan warna akhlak dan adab yang mulia, perilaku yang terhormat, barakallahu fikum. Berjalannya dakwah ini ternyata dipikul dengan akhlak yang mulia. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, fa bi rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, karena ada curahan rahmat Allah lah engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, jikalau engkau itu adalah kasar hati, keras hati, kata Rasul alaihi salatu wassalam, lan faddu min haulik, niscaya mereka-mereka itu akan lari tunggang langgang dari dirimu. Kalau engkau punya jiwa dan hati yang keras, maka mereka pun akan lari. Allah Azza wa Jalla mengajak nabinya alaihi salatu wassalam untuk kemudian memberitahukan bahwa kemuliaan wahyu menyampaikan risalah ini harus dibarengi dengan akhlak yang mulia. Anda harus menjadi orang yang lembut. Harus engkau menjadi orang yang barakallahu fikum punya kasih sayang, menginginkan kepada mereka al-hidayah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat Nabi-Nya alaihi salatu wassalam.
Di antara sifat yang disebutkan di dalam ayat tersebut, harisun alaikum azizun al-anam azizun ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifatnya azizun alaihi ma'anittum. Beliau itu punya belas kasihan, sedih terhadap sesuatu yang akan memberatkan kalian. Beliau juga ikut memikul kasih sayang dan sedih. Jikalau ada sesuatu berat menimpa para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in, dan tentu umatnya secara menyeluruh. Azizun alaihi ma'anittum. Kedua, harisun alaikum. Beliau adalah orang yang paling sangat bersemangat atas kalian. Bersemangat untuk menebar hidayah. Wabil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman punya sifat kasih sayang yang dalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rahimani wa rahimakumullah. Dalil-dalil ini memberitahukan kepada kita bahwa ternyata perjalanan dakwah yang berberkah dan mulia ini harus dihiasi dengan akhlak yang mulia, perilaku yang agung. Barakallahu fikum. Maka seseorang sunni salafi tidak boleh meremehkan dan mengentengkan persoalan akhlak. Apalagi kalau dia mengatakan yang penting manhajnya kokoh, akidahnya bersih. Oh jangan. Islam itu adalah sesuatu yang sangat mencakup universal. Tidak hanya akhlak, tidak hanya manhaj, tidak hanya akidah, ibadah, tetapi di sana ada akhlak yang akan menghiasinya. Dakwah ini aduhai betapa indahnya. Kita masih mendengar, mengingat apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempermisalkan antara diri beliau dengan para nabi yang lain. Permisalannya adalah sebagai sebuah bangunan. Setiap orang yang melihatnya, aduhai betapa indahnya. Bangunan barakallahu fikum, susunan para nabi di dalam dakwahnya. Tinggal satu lubang yang belum sempurna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayalah yang menyempurnakannya. Sudah lengkap berarti barakallahu fikum keindahan Islam itu. Maka jangan sampai keindahan itu kita yang mencorengnya dengan perilaku, dengan adab, dengan akhlak yang tidak baik. Barakallahu fikum. Walaupun di hadapan orang-orang kafir kepada Allah, maka kita harus berhias untuk menjunjung tinggi izzah kemuliaan dakwah ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedua, saya mengingatkan, barakallahu fikum, tentu sebagai busyra, kabar gembira, yaitu Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan di dalam Al-Quranul Karim kepada siapapun yang telah meniti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dengannya akan bisa meraup cinta Allah Azza wa Jalla, meraup kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebagai seorang anak, betapa gembira dan senangnya di saat kedua orang tua kita mencintai kita. Sebagai seorang barakallahu fikum teman dicintai oleh temannya, orang bawahan dicintai oleh orang atasannya.
dikejar, dicari. Barakallahu fikum. Namun terkait dengan mengejar cintanya Allah Azza wa Jalla, jarang kita menjumpai dan menemukan orang yang bersemangat mengejar dan mencarinya. Maka Allah Azza wa Jalla telah memberitahukan bahwa salah satu dari penyebab cinta Allah Azza wa Jalla adalah meniti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Azza wa Jalla yaqul, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Azza wa Jalla, katakan wahai Rasul Allah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Azza wa Jalla, buktikan dengan cara mengikutiku. Kata Allah Azza wa Jalla, memerintahkan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat ini oleh ulama tafsir disebut dengan ayat al-mihnah, ayat ujian. Ujian terhadap kaum yang mereka mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat diturunkan ayat ini, berguguran mereka. Barakallahu fikum. Sehingga ayat ini disebut dengan ayatul mihnah, ayat ujian terhadap suatu kaum yang dia menyangka, menduga diri mereka itu cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat ayat ini diturunkan, mereka berguguran. Barakallahu fikum. Ini pertama. Yang kedua, ayat ini memberitahukan kepada kita sebab kecintaan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in telah berebutan di saat ingin membuka benteng Khaybar. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullahu wa rasuluhu, yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat ingin membuka benteng Khaybar, beliau mengatakan, besok saya akan menyerahkan bendera perang ini kepada seseorang yang dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mencintai dia dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yaftahullah, dan Allah akan membukakan kemenangan melalui kedua tangannya. Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu bercerita tentang kondisi para sahabat Nabi di saat Nabi alaihi salatu wassalam menawarkan. Kata beliau, tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam illa kecuali yarju, mengharapkan bendera itu jatuh di tangannya. Bukan karena mereka rakus akan kepemimpinan, tetapi sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besok aku akan serahkan bendera peperangan ini kepada orang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sahal ibnu Sa'ad bercerita, tidak ada seorang pun dari sahabat kecuali mengharapkan bendera itu jatuh ke tangannya.
Sampai riwayat dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ma uhibbur rayata illa yawma idin. Saya tidak pernah mengharapkan bendera kepemimpinan kecuali pada saat itu. Disebutkan karena cinta dia kepada Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ma uhibbur rayata illa yawma idin. Saya tidak pernah mengharapkan bendera kepemimpinan kecuali pada saat itu, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka berlomba-lomba mengejar cintanya Allah Azza wa Jalla, berlomba-lomba mengejar cintanya Rasul alaihi salatu wassalam. Ayat ini memberitahukan kita sebab kecintaan Allah Azza wa Jalla terhadap seorang hamba, yaitu meniti jejak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, dengan hidayahlah Allah Azza wa Jalla membawa kita ke jalan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kita, membimbing, bahkan memberikan kekuatan untuk menapakinya, walaupun kita tahu risikonya terlalu banyak. Kita tahu banyak hal yang harus, barakallahu fikum, kita berhadapan dengan sesuatu yang kita tidak pernah inginkan, tidak pernah diinginkan oleh kedua orang tua kita, bahkan istri kita, anak-anak kita tidak pernah mengharapkan. Tetapi Allah berikan kekokohan untuk meniti di jalannya, barakallahu fikum. Ma'asyira al-ikhwah, kalau Allah sudah mencintai seseorang karena dia berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dengarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan", apabila Allah Azza wa Jalla telah mencintai seseorang hamba, nada Jibrilu, Allah memanggil Jibril. Jibril adalah imamun min a'immatil malaikah, imam dari imamnya para malaikat. Nada Jibrilah, Allah memanggil Jibril, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahbibhu. Saya, kata Allah, mencintai orang ini, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril. Maka Jibril mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Apakah sampai di sini, barakallahu fikum? Jawabannya tidak. Apa yang dilakukan oleh Jibril alaihi salatu wassalam? Wa nada Jibrilu ahlas sama'i. Lalu Jibril memanggil seluruh penduduk langit, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Siapa yang menduduki langit itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min mawdi'i qadamin au arba'i asabi illa wa malakun illa wa fihi malakun sajidun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di langit itu seukuran setapak kaki, dalam riwayat seukuran 4 jari, kecuali padanya malaikat bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Penghuni langit itu adalah para malaikat. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam di saat bercerita tentang Baitul Ma'mur yang ada di langit, masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu setiap hari 70.000 malaikat. Terus disusul, masuk, disusul sampai pada hari kiamat.
betapa besar jumlah para malaikat. Tapi dengarkan apa kata Nabi alaihissalatu wassalam. Jibril memanggil seluruh penduduk langit dari kalangan para malaikat. Apa kata Jibril kepada seluruh penduduk langit? Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahbibuhu. Sesungguhnya Allah telah mencintai orang ini, maka cintailah dia oleh kalian. Fayuhibbuhu ahlus samai. Penduduk langit mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Atas dasar ini apa yang menjadikan seseorang yang berjalan di atas sunnah Nabi alaihissalatu wassalam berkerdil jiwa, kecil jiwanya di hadapan mungkin orang-orang yang tidak mendukung dia menjadi orang yang baik? Tidak pernah akan muncul itu pada dirinya. Dia akan terus bangga dengan sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla, berbesar hati dan jiwa karena bersamaan hidayah dia berjalan di atas sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Allah akan mencintainya, para malaikat akan mencintainya. Malaikat itu adalah jundum min junudillah, makhluk sekaligus tentara dari tentara-tentara Allah Azza wa Jalla. Apakah sampai di sini? Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa yudha'ul qabulu fil ardi. Keberadaan orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini, yudha'al qabul, diletakkan sikap penerimaan oleh dunia ini. Barakallahu fikum. Kalau sekiranya pohon-pohon yang kita saksikan diberikan kebebasan untuk berbuat, bersamaan mereka bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla, namun kita tidak mengerti tasbihnya. Bebatuan kalau diberikan kebebasan untuk berbuat, bersamaan mereka bertasbih kepada Allah, tapi kita tidak memahami tasbihnya. Burung-burung, kemudian lautan dan semuanya, udara, kalau semuanya diberikan kebebasan berbuat, bersamaan mereka tunduk dan bertasbih kepada Allah, tidak ada yang disisakan di muka bumi ini kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa yudha'ul qabulu fil ardi. Keberadaan orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla diterima di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Dunia ditundukkan oleh Allah sehingga bisa dilalui oleh orang kafir, oleh orang yang bermaksiat, oleh orang yang melakukan dosa-dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka sedang ditundukkan oleh Allah. Begitu juga lautan yang membentang, kalau sekiranya dibiarkan mereka berbuat bersamaan mereka bertasbih kepada Allah, tidak ada yang bisa melaluinya kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tidak ada yang akan bisa mengeruk isinya kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemuliaan orang yang dicintai oleh Allah, maka salah satu untuk mendapatkannya adalah istiqamah di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai sebuah pelajaran dimanapun engkau berada, berapapun jumlah engkau, di saat engkau benar-benar meniti jejak Nabi alaihissalatu wassalam, tidak boleh berkecil hati. Barakallahu fikum. Tidak boleh berkerdil jiwa, tetap punya jiwa yang besar, semangat yang tinggi untuk menebar kasih sayang Allah Azza wa Jalla melalui sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, yang berat dalam perjalanan membawa, memikul cinta Allah Azza wa Jalla
rahimani wa rahimakumullah, adalah barakallahu fikum yang berat padanya banyaknya ujian dan cobaan. Tidak jarang kita jumpai di tengah jalan, barakallahu fikum, banyak orang yang berubah warna, berubah barakallahu fikum prinsip, lalu mencoba kemudian melirik kepada kemajuan. Salah satu saja sebuah pendidikan, barakallahu fikum. Padahal Allah Azza wa Jalla telah mendekatkan dia dengan sunnah Rasulnya, lalu membangun pendidikan di atas sunnah Nabinya alaihi salatu wassalam. Dia mencoba untuk kemudian mempertahankan ghurbah, keasingan, barakallahu fikum, tarbiyah itu di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi karena ingin menjadi orang yang maju, ingin menjadi orang yang berkembang, ingin melihat kepada iradat, kemauan-kemauan banyak orang, melihat barakallahu fikum apa yang dilirik oleh orang, sampai kemudian mencoba menggeser. Dia menyangka dan menduga dengan itu semua dia akan bisa istiqomah. Jawabannya tidak sama sekali. Dia menyangka bahwa dengan itu akan memperjuangkan barakallahu fikum sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya tidak, rahimani wa rahimakumullah. Ternyata perjuangan sunnah ini butuh kesabaran yang sangat tinggi. Untuk istiqamah di atasnya, barakallahu fikum, butuh pengorbanan yang tinggi. Bukan cuma pikiran, tetapi perasaan, rahimani wa rahimakumullah. Maaf, yang melirik pendidikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berapa gelintir saja. Terkadang ahlu sunnah sendiri tidak puas melihatnya. Kapan anak saya berkembang, kapan anak saya punya ijazah, kapan anak saya, terus muncul. Ahlu sunnah muncul dari dirinya ketidakpuasan. Lalu mulai mancing ustadznya, gimana Pak Ustadz begini, terus begitu. Ustadznya tertarik, kemudian merubah barakallahu fikum sistem pendidikannya, mencoba bertanya, mencoba kemudian mengetuk pintunya, barakallahu fikum, depak atau diknas dan yang semisalnya, mencari tahu, terus mulai. Dia menyangka dengan itu akan membela sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak. Sunnah ini dibela dan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla di saat kemudian orang yang mengikutinya punya tamayuz. Tamayuz itu artinya berbeda dengan kemauan banyak orang, berbeda dengan kemauan siapapun. Dia tidak menjalankannya kecuali di atas bimbingan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk saya menyebutkan, ma'asyiral ikhwah, keberadaan pendidikan di tempat kita walaupun sederhana adalah sebuah lumbung amal soleh. Lumbung amal soleh, barakallahu fikum, tempat menabungnya setiap sunni dan sunniyah, salafi dan salafiyah. Maka jadikan, barakallahu fikum, pendidikan yang ada di sini, bangunan masjid mungkin seadanya, tempat belajarnya anak kita mungkin seadanya. Jadikan ini adalah lumbung amal soleh kita. Karena untuk kemudian menjalankan roda pendidikan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sudah sulit kita menjumpai dan menemukannya, barakallahu fikum, kecuali mereka-mereka yang tulus berjalan di atas sunnah. Ini termasuk ghurbah, sebuah keasingan di dalam menjalankan roda pendidikan. Harus dipertahankan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Barakallahu fikum.
Islam ini datang dalam keasingan, kondisi asing, dan akan kembali pula dalam kondisi asing. Pendidikan itu bagian dari agama. Pendidikan itu bagian dari dakwah ini. Maka pertahankan keasingannya. Barakallahu fikum. Kita berharap mendapatkan tuba lil ghuraba. Berbahagialah menjadi orang-orang yang asing, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka sekali lagi, bahwa jadikan pendidikan yang kita lakukan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ini sebagai lumbung amal soleh kita. Untuk kemudian kita harus saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, sekaligus menjaga bahwa ini adalah nikmat yang akan dinikmati oleh anak keturunan kita nanti. Ini adalah sebuah nikmat, peluang dan kesempatan amal besar di dalam hidup untuk kemudian beranak pianak amal soleh, lalu kemudian melahirkan generasi kita yang soleh di belakang. Bukankah kita telah menitip amal jariyah di sisi Allah Azza wa Jalla? Tapi jikalau engkau sudah mulai melirik kepada pendidikan-pendidikan, rahimani sistem-sistemnya, engkau akan banyak meninggalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dilakukan, jangan diperbuat. Pemimpin dunia itu lahir dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Pendidikannya adalah di masjid. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, pemimpin-pemimpin besar lahir dari rumahnya Allah Azza wa Jalla, lahir dari pendidikan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini dijaga ma'asyiral ikhwah, bahwa ini merupakan lumbung amal soleh kita. Nabunglah kita di dalamnya. Sekecil apapun yang kita miliki, kita punya pikiran, kita punya ide, kita punya kemampuan tenaga, kita punya harta benda, titipkan barakallahu fikum. Jikalau 1.000, 2.000, mungkin 10.000 engkau tabung padanya, lalu dimanfaatkan untuk kemudian mengelola pendidikan yang serba asing ini, berarti engkau telah menabung untuk amal soleh engkau di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka bahu-membahulah, tolong menolonglah di dalam menjalankan roda dakwatus sunnah ini. Barakallahu fikum. Lenyapkan dari diri kita sifat-sifat hasad, yaitu ini perjuangan besar yang akan dinilai adalah apa yang terukir pada diri kita dalam perjuangan kita padanya, bukan karena banyaknya kita memberikan. Keikhlasan kita untuk ikut nimbrung beramal soleh dan menabung, ini yang akan melipat gandakan walaupun mungkin kecil dalam pandangan dan hitungan. Maka sekali lagi, bahu-membahulah di dalam menjalankan roda dakwah ini, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, saling berlomba padanya. Barakallahu fikum. InsyaAllah, kalau itu yang kita lakukan, kita berharap barakah dari Allah Azza wa Jalla di dalam buat diri kita sendiri dan buat perjalanan dakwatus sunnah. Allah lindungi, Allah jaga dari berbagai macam bentuk fitan. Barakallahu fikum. Fitnah itu adalah karena keberkahan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan keberkahan itu akan turun di saat kita menjaganya dengan ilmu an-nafi' dan amal soleh. Dakwah kita ini adalah ilmu nafi' dan amal soleh. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Mungkin ini sebagai nasihat terakhir buat diri saya sendiri tentunya, kemudian buat segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah di kota Sampit. Barakallahu fikum. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat diri dan segenap saudaraku rahimani wa rahimakumullah dalam menjalankan roda dakwatus sunnah ini. Barakallahu fikum. Tentunya kita harus banyak-banyak meminta bantuan
dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pemilik dakwah ini, bukan kita. Adapun kita hanya budak dakwah ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.